Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun kalian membuka video ini. Nah, kita lanjutkan untuk perkuliahan web lanjut. Yang kemarin kalian sudah belajar banyak hal tentang web server, yaitu dari array, fungsi, dan macam-macam. Dan bahkan kalian kalau misalkan nyimpen file kalian sudah di localhost, yang artinya kalian harus mengaktifkan Apache. Nah, kali ini kita akan menggunakan database-nya. Nah, database itu berguna untuk apa? Database itu berguna untuk penyimpanan file, penyimpanan data. Kalau misalkan file, kalian mungkin sudah menggunakan Apache ya, untuk membuka website, gambar, dan lain-lain. Nah, kali ini kalian akan belajar database-nya, yaitu data itu sendiri. Oke, kita sedikit gambaran saja. Di sini ada database ya, untuk customer, staff, order, store, categories, products, dan brands. Nah, semua ini data-data ini terangkum dalam satu database ya. Jadi database itu ibaratnya sekumpulan banyak data yang mana dia tuh distrukturkan, dirapikan ke dalam beberapa tabel. Nah, ini kalau misalkan kalian lihat ada beberapa tabel yang akan terbentuk dari sini. Yaitu ada tabel customer, staff, stores, order items, orders, categories, products, stocks, dan brands, seperti itu. Jadi semua tabel yang ada di sini terkategori menjadi satu database, yaitu namanya database sales ya, yang ada di sini. Nah, langsung saja kita akan membuat database kita sendiri, yang mana saya akan menggunakan mem. Jadi kalau misalkan kalian tidak menemukannya di Windows atau operating system yang lain, kalian bisa menggunakan XAMPP ya, atau SAM. Di sini saya menggunakan yang lain, bukan berarti tidak bisa, tapi kalian bisa menggunakannya di SAMPP ya. Kalau misalnya di SAM, kalian harus mengaktifkan dua, yaitu yang pertama Apache, yang kedua adalah MySQL, seperti itu. Apache untuk servernya agar file PHP kalian bisa terbaca, website kalian bisa tampil di localhost. Yang kedua, kalian harus mengaktifkan MySQL untuk database-nya. Nah, sekarang kita lanjut untuk database-nya. Nah, untuk membuka database itu kalian harus masuk ke localhost ya. Di sini saya pakai port, tapi kalau misalkan kalian tidak pakai port untuk SAM-nya ya, itu kalian nggak apa-apa. Nah, sini saya nggak bisa kalau misalkan tanpa port. Kalian kalau misalkan pertama kali menggunakan SAM itu biasanya tanpa port ya. Saya sudah membuka localhost di /php myadmin yang ada di sini ya. Artinya saya siap untuk menggunakan database. Kalian juga harus membuka dengan tampilan yang agak mirip seperti ini ya. Kalau misalnya di SAM agak mirip seperti ini. Di sini untuk menciptakan database-nya, biasanya untuk membuat satu website itu tersedia satu database ya. Jadi satu website untuk penyimpanan satu database, menggunakan satu database seperti itu. Misalkan kita akan membuat database untuk universitas ya, yang mana nanti kita akan membuat website tentang universitas ya. Di sini database-nya Univ. Oke, sudah dibuat. Nah, selanjutnya kalau misalkan sudah seperti ini ya, itu kalian tinggal bikin tabelnya. Yang pertama, tadi kan kalian lihat tabel itu berisi banyak data ya. Satu database itu terdiri dari banyak tabel. Nah, satu tabel itu terdiri dari detail-detailnya itu sendiri. Yang misalkan kita lihat di sini ada customers. Di customers itu terdiri dari beberapa data. Misalkan ya di sini itu ada first name, last name, phone, email, street, city, state, dan zip code ya. Nah, yang ada di sini itu sebetulnya terdiri dari beberapa kolom yang dijadikan satu menjadi tabel. Nah, sekarang kita akan membuat tabel untuk mahasiswa. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa satu tabel itu terdiri dari beberapa data atau beberapa kolom. Nah, kumpulan tabel itu bisa disebut dengan database. Di sini, misalkan di sini saya kasih ID, nama, name, dan alamat misalkan ya. Dan biasanya di sini tuh ada tipe-tipe datanya. Oke, kalau in ya integer ya, ID. Terus di sini ada nama varchar yang artinya dia itu bisa angka, bisa huruf atau campuran dari itu. Lalu name varchar kita bikin, terus alamat. Nah, alamat kan kadang banyak, kita setnya itu sebagai teks. Nah, kalau misalnya integer kita set itu
bisa terserah ya, yang penting nggak usah gede-gede. Ini kedua. Nah khusus untuk tipe data teks itu tidak usah kita set. Nah habis itu kita harus set auto increment. Di sini ada ID ya, atau ibaratnya kayak indeks gitu. Jadi kalau misalnya ada data masuk, otomatis indeksnya itu akan terupdate. Setelah itu dia kayak jumlah data yang masuk di dalam situ gitu. Dan dia tuh kayak nomor absen, nomor dari data itu. Ada jadi kayak urutan data. Terus misalnya kita set primary key di sini, artinya apa? Artinya data ini adalah data yang sangat penting ya, dan sangat unik otomatis. Nah di sini kita set auto increment, artinya kalau misalnya ada data masuk kita nggak usah set, maka datanya akan bertambah secara sendiri. Tuh ya. Nah di sini kita lihat sudah ada tabel yang terbentuk di dalam database. Kok unit sih? Harusnya unif ya. Jadi saya mungkin typo ya. Oke, di sini ada database unit ya. Nah, di database unit ini kita sebetulnya bisa menambahkan banyak tabel. Tapi saat ini kita hanya menambahkan satu tabel saja, yaitu tabel MHS. Nah, kita juga bisa menambah tabel-tabel yang lain, misalkan tabel kelas, tabel mata kuliah, tabel dosen, dan yang lain-lain gitu. Jadi ibaratnya dia tuh tabel itu kayak pengelompokan data. Oke, sudah sampai di sini. Kita sekarang mencoba untuk memasukkan data. Kita coba masukkan data dari insert ya. Nah, ini indeksnya kita tidak usah men-set. Kita tidak usah mengisinya. Di sini untuk mengisi data-datanya ya, untuk informasi sebelumnya. Nah, kita tidak usah men-set di sini, nanti otomatis akan ada karena dia sudah kita set sebagai auto increment. Seperti itu ya. Terus namanya misalkan Syaifur di sini, ini A11 2012 06543 misalkan. Terus di sini ada jalan Abimanyu Semarang. Oke, kita set di sini sudah masuk datanya, dan kita bisa cek di sini di strukturnya tidak ada yang berubah. Lalu kita cek di browse, maka akan ada data kita masuk. Nah, sebetulnya database itu sekali lagi saya jelaskan terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama itu ada database. Di dalamnya database itu kumpulan dari beberapa tabel. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada tabel MHS, tabel kelas, tabel dosen, tabel mata kuliah, dan lain-lain. Nah, satu tabel itu terdiri dari beberapa kolom ya. Ada kolom indeks, nama, NIM, dan alamat. Dan satu kolom ini berisi oleh beberapa data. Kalau di sini namanya satu row data, satu paket lah ibaratnya yang masuk ke dalam tabel ini. Seperti itu. Kita juga bisa menambahkan data yang lain. Misalkan di sini ada Rohman ya, A11 2013 09 misalkan ya, Jalan Banowati Semarang. Seperti ini juga bisa ya. Nah, nanti datanya bisa ada yang kedua, indeksnya juga otomatis akan bertambah seperti itu. Nah, data-data ini ada dua row ya, dua data masuk ke dalam satu tabel, yang mana tabel ini di satu database yang namanya database ini. Terus kalian kalau misalnya udah masuk di DBMS ya atau MySQL, kalian itu harus belajar yang namanya bahasa pemrograman SQL ya. Ini sebenarnya simple sih, simple. Jadi di sini kita akan mengenal 4 jenis pengelolaan database. Yang pertama ada create, yang kedua ada read atau membaca database, yang ketiga ada update, yang keempat ada delete ya. Jadi disingkat dengan CLUD atau CRUD ya. Saya ulangi, nanti akan ada 4 pemrosesan pengelolaan di database, yaitu ada create, read, update, dan delete seperti itu, atau disingkat dengan CRUD. Nah, di sini ada sintaksnya ya, ada contoh sintaksnya. Kalau misalkan kita pengen membaca database, itu pakainya select. Di sini select semua kolom from tabel mana nih? Kita coba sekarang di sini kita udah bikin tabel itu tabel MHS. Kita coba ya. Nah, otomatis datanya keluar. Kalau misalnya kita hanya ingin menampilkan nama saja, kita juga bisa ya.
yaitu disesuaikan di sini nama. Nah, otomatis dia itu akan keluar di sini ya. Oke ya. Ini cukup simple sebetulnya kalau misalkan hanya seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita coba yang ini, yang insert gitu ya. Kalau misalnya kita ingin memasukkan data kan kita sudah menggunakan ini, menggunakan GUI ya, atau Graphical User Interface. Nah, kita coba untuk bahasa pemrograman SQL-nya, yaitu menggunakan insert. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau coba, di sini ada panduannya. Kalau misalkan kalian tinggal ketik seperti ini ya, maka akan ada panduannya. Nah, saya juga sering menggunakan panduan ini jika saya tuh lupa untuk hal-hal yang detailnya gitu ya. Sekarang kita coba di sini. Perintahnya adalah insert into titik-titik values titik-titik gitu. Nah, insert itu kemana? Ke tabel yang kita inginkan itu. Nah, seperti ini ya. Misalkan tabel MAS. Nah, kira-kira yang mau diisi itu apa? Misalkan ada nama, misalkan name, alamat gitu. Nah, value-nya apa? Nilainya apa? Kita coba di sini. Nilainya adalah misalkan ada Joko. Name-nya kita coba 11 2018 7706 misalkan ya. Lalu alamatnya kita set misalkan Bandung. Kita copy dulu kalau misalkan ada yang keliru. Oke, data masuk, terus kita cek di proses ini. Nah, tidak ada masalah ya, dia bisa masuk untuk perintah insert. Terus kita juga bisa mencoba untuk delete. Nah, ini paling gampang itu sebetulnya delete ya. Delete itu kita pertama harus set yang mau di delete itu dari mana? Dari tabel MAS. Terus where, misalkan kita pengen yang mau dihapus itu adalah nama ya. Di sini kita langsung set kolomnya itu apa? Kolomnya nama sama dengan Joko gitu. Jadi istilahnya itu kayak dia itu ciri-cirinya gitu. Kita mau menghapus suatu data di mana? Di MHS, tabel MHS. Yang mana yang nama kolomnya sama dengan nama Joko. Nah, kita coba. Oke, kita cek di browse. Nah, langsung hilang ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk update-nya ya. Kalau misalnya update-nya kita tuh membutuhkan dua hal. Yang pertama, yang mana yang mau diupdate ya. Misalkan saya mau ngupdate nama Rohmani di sini ya. Ini kebetulan saya udah coba-coba tadi untuk memastikan tidak ada yang keliru. Dengan indeks yang pertama, yaitu dengan nama dengan name seperti ini. Jadi membutuhkan dua hal. Yang pertama yang mau dirubah yaitu namanya, saya akan merubah nama. Yang kedua adalah penunjuknya. Yang mana yang mau dirubah gitu namanya. Yang kedua yang mempunyai name apa atau alamat apa seperti itu. Nah, ini sekarang saya coba yang menggunakan name ini, saya akan merubah menjadi nama yang lain ya. Sekarang kita coba di sini nama ya, misalkan Syahrul ya, misalkan where name sama dengan nih ya. Sekarang kita coba. Oke ya. Sekarang kita lihat di sini apakah namanya berubah. Nah, otomatis namanya berubah. Jadi dia itu menggunakan dua yang sekali lagi saya jelaskan. Yang pertama dia itu membutuhkan mana yang ingin dirubah gitu, mana yang ingin di set, yaitu namanya. Kita tadi mencoba namanya yang ingin dirubah. Yang kedua where, mana yang ingin dirubah dari tabel MAS yang ada di sini. Seperti itu kita sudah belajar 4 ya Garuda, yaitu create, read, update, delete. Nah, mudah-mudahan bisa paham, bisa jelas. Kalau misalnya ada pertanyaan bisa ditanyakan seperti biasa di kolom komentar YouTube, atau kalian bisa chat langsung ke nomor WhatsApp saya, atau kalian bisa juga menanyakan di grup WhatsApp yang sudah disediakan di masing-masing kelas. Seperti itu. Selamat pagi, siang, sore, selamat malam, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.